penelusuran di dua tempat sekaligus, yaitu di Rumah Sakit Budi Graha dan juga di makam Belanda. Sampai di Rumah Sakit Budi Graha ini tempat oknum-oknum melakukan aborsi dan bertemu dengan sosok iblis yang bertanduk serta bertemu dengan sosok bayi bajang. Penelusuran ini Kurinci kali ini juga bertemu dengan salah satu seorang pendeta di makam Belanda. Sampai mediasi dengan salah satu korban kecelakaan yang di dekat makam Belanda. Informasi sedikit ya, kalau di Rumah Sakit Budi Graha ini Mbak Nini tidak akan banyak menampaikan informasi karena ini terkait juga informasi ya, takutnya ada oknum-oknum yang malah memperlebarkan informasi tersebut. Nah, kalau di sini tuh ada sosok tinggi besar yang mirip kayak genderuwo, tapi dia memang udah asli di sana jauh sebelum ada rumah sakit. Nah, di sekitaran Rumah Sakit Budi Graha ini itu banyak sosok bayi bajang yang oleh oknum-oknum melakukan aborsi, baik itu di umur yang masih menginjak 1 bulan atau belum 1 bulan atau 2 bulan. Nah, sosok-sosok tersebut biasa disebut dengan bayi bajang ya. Itu adalah perbuatan dari oknum-oknum yang melakukan aborsi. Dan juga di sini di Rumah Sakit Budi Graha ini banyak kan sosok entitas seperti kayak suster, terus juga dari kuntilanak ya, karena kan kalau kuntilanak itu dia meninggalnya ada sangkut paut dengan kehamilan, karena kan di sini juga masih terkenal dengan praktek aborsi itu ya secara ilegal, dan akhirnya membuat banyak sosok yang seperti kuntilanak. Dan juga menurut informasi dari warga sekitar, kalau warga sekitar ini sering mendengar suara-suara dari rumah sakit ini, seperti ada suara tangis, suara ketawa, suara bayi, suara anak kecil gitu. Bahkan sering melihat penampakan, seperti ada penampakan perempuan dengan berambut panjang, kemudian ada penampakan suster ngesot gitu. Dan menurut warga sekitar itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, karena rumah sakit ini berada di tengah-tengah permukiman warga. Ini sebenarnya rumah sakit ini sudah dirobohkan ya sebagian, tapi ada beberapa sebagian yang belum dirobohkan. Nah, ini yang belum dirobohkan. Di sini tuh ada sosok perempuan teman-teman yang pas banget, ini namanya Bang Bayu. Bang Bayu juga bisa ngerasain dan juga bisa melihat. Ya, ini tuh salah satu oknum yang meninggal pada saat melakukan kasus aborsi tersebut ya. Semoga kita doakan bersama-sama biar tenang. Dan juga maaf Mbak Nini pakai voice note di bagian rumah sakit ini Budi Graha, karena supaya nanti informasi yang disampaikan itu tidak ter-up secara full gitu, karena ada beberapa hal yang tidak mungkin kita up secara publik ya. Nah, di sini ada sosok anak kecil ya, sosok anak kecil sama ada sosok perempuan kuntilanak itu, dia ada 2 ruangan itu. Nah, ini sosok kayak perempuan gitu, rambutnya panjang banget sampai nyentuh lantai rambutnya. Dan juga mohon maaf nggak terlalu banyak digambar pada bagian rumah sakit Budi Graha ini, karena memang minim informasi, dan juga Mbak Nini nggak mau nge-up terlalu banyak informasi. Tapi yang jelas yang paling banyak sosok yang ada di sini itu adalah sosok perempuan dan sosok bayi bajang ya. Bayi bajang itu sebenarnya apa Mbak Nini? Bayi bajang itu adalah jin dari kalangan jin yang pada saat orang melakukan aborsi, dari dia nggak tenang dan ingin balas dendam, maka disebut dengan bayi bajang. Untuk energi di sekitaran rumah sakit Budi Graha ini juga masih tinggi ya, dominan itu negatif karena residual dan flashback dari kejadian-kejadian yang menurut Mbak itu tuh yang negatif seperti melakukan aborsi itu malahan mengundang dari sisi gelap. Sisi gelap itu arti katanya sosok jin ataupun iblis dari sisi gelap mengundang dan datang ke sini. Kemudian juga menurut dari informasi warga sekitar, pasien-pasien yang inapkan di rumah sakit ini dulu itu banyak mendapatkan gangguan, jadi tidak betah terlalu lama di sini. Dan mohon maaf ya, informasi yang Mbak Nini sampaikan ini sangat-sangat minim di rumah sakit ini. Kalau bayi bajang tuh bisa supernatural ambil, masukin dalam boneka. Oh, yang kan sering di TV-TV boneka apa sih? Boneka arwah. Boneka arwah. Oh, gitu. Berarti kebanyakan pakai boneka arwah bayi bajang. Bayi bajang. Makanya tuh kayak rawatlah baik-baik kan kalau orang yang adopsi boneka itu, karena dia tidak ada kasih sayang pada saat itu gitu. Tapi kalau macam yang kita ketemu dulu kan, siapa? Orang itu bakal sosok itu bakal ketemu jalannya atau cahayanya. Nah, macam mana dengan bayi bajang? Ini jin. Oh, jin. Berarti dia bakal tetap di sini selama-lamanya. Kalau yang sini arwahnya sudah tenang di sana. Ini jin.
bakal. Ini kita lagi ngobrol sama bapak yang punya kebun di sekitaran rumah sakit Budi Geraha ini dan juga sering di sini. Beliau menjelaskan terkait dengan gangguan yang pernah beliau dapatkan, seperti suara orang memanggil beliau tapi ketika dilihat tuh nggak ada. Terus juga suara tangis, suara ketawa, itu menjadi hal yang umum di sini. Kita sambil cerita-cerita apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat, apakah relate dengan yang ada di masyarakat. Ternyata benar-benar relate, teman-teman. Cukup sekian penelusuran di Rumah Sakit Budi Geraha, dan jangan kalian kemana-mana ya, nanti ini ada di Makam Belanda, dan di Makam Belanda itu detail ya, tapi mohon maaf di sekitaran sini nggak terlalu detail informasi yang akan Mbak Nini sampaikan kepada kalian, tapi sedikit banyak sudah dapat menjabarkan. Makam Belanda, sosok pendeta. Di sini Mbak Nini bertemu dengan sosok pendeta dengan memakai jubah hitam, dan juga ada pengikut satanik yang dimakamkan di sekitaran sini. Ini Mbak Nini nyalain dupa, tapi dengan niat untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka-mereka yang sudah terdahulu yang dimakamkan di sini ya, meskipun berbeda agama tapi tidak apa-apa. Itu hanya sebagai simbolis dan juga dupa itu. Nah, ini ada dua teman Mbak Nini yang namanya Beta dan Dwi, dan mereka mau ikut, dan akhirnya Mbak Nini pagarin. Takutnya kenapa ya, karena kan mereka baru pertama kali ikut peluncuran seperti ini, jadi Mbak Nini pagarin double biar nggak ada yang ganggu dan biar nggak kerasukan gitu ya, teman-teman. Pada saat awal datang sih memang udah ngerasain energi yang begitu besar di dalam lingkup makam tersebut, dan juga kayak ada seperti asap hitam yang terbang di sekitaran area makam di atas itu adalah bentukan energi. Ini adalah sama warga sekitar dan bercerita tentang apa yang pernah beliau dapatkan, cerita dan juga pendengaran ataupun penglihatan. Beliau pernah mendengar suara tangis dan sebagainya macam gitu. Terus beliau bilang kalau pernah ada kayak YouTuber gitu, dia istilahnya kayak uji nyali di sini dan kayak menantang, dan hilang dalam 30 menit tuh nggak ada dicari, padahal dia masih di situ aja gitu. Di sini juga kata salah satu warga tadi pernah melihat ada sosok pendeta yang pakai jubah hitam, dan bener sih memang pada saat Mbak Nini datang tuh memang awal ngeliat tuh sosok pendeta ini dia tuh kayak pakai jubah hitam gitu, terus tuh kayak ada kayak tanda salib gitu loh di bagian dadanya gitu. Kalau untuk energinya sih negatif ya teman-teman ya, tapi ini bukan bermaksud untuk menyalahkan perbedaan agama atau segala macam ya, ini hanya dari segi faktor energi. Kemudian ada sosok kayak gini, aku nggak bisa jelasin secara detail, tapi kalian bisa lihat dari gambarnya, itu paling negatif yang berkuasa di sekitaran makam sini ya, dia yang paling berkuasa dan dia yang paling energinya paling besar. Kemudian yang kedua itu yang sosok pendeta tadi. Kemudian yang ketiga itu ada sosok yang merah juga, dia kayak genderuwo tapi warnanya merah, itu lebih kecil daripada sosok yang bertanduk tadi ya teman-teman. Ini energinya besar banget, negatif banget ya. Ada kuyang juga, kemudian ada sosok kayak mirip kayak kelelawar, siluman kelelawar gitu ya. Dan rata-rata entitas yang ada di sini tuh makhluk-makhluk yang memang kategorinya tinggi banget ya, udah kategori tinggi negatifnya tuh sampai keliengan, sampai mual dan keliengan. Sama di sekitaran makam itu yang mengelilingi kami itu adalah asap hitam, gumpalan dari bentukan energi yang ada di sekitar menggumpal membentuk seperti bentukan asap hitam yang memutari area makam gitu. Pada saat datang itu banyak banget sosok yang di sekitar tuh mendekat kami dan ingin menggempur dan mencoba untuk merayu Mbak Nini untuk membuka mediasi pada saat itu di tengah-tengah makam. Tapi kata leluhur Mbak Nini bilang jangan membuka mediasi di dalam makam, karena ada satu sosok yang iblis ini yang akan nanti masuk tanpa sepengetahuan Mbak Nini, dan ketika Mbak Nini lengah nanti dia akan ambil gitu. Jadi akhirnya Mbak Nini tidak memutuskan untuk membuka mediasi di bagian makam tengah sini. Nah, karena tidak berhasil si sosok iblis ini mengelabui Mbak Nini untuk berpura-pura membuka mediasi gitu kan, akhirnya dia mencoba di teman Mbak Nini. Jadi teman Mbak Nini bilang, "Mbak, ayo buka mediasi di sini," gitu. Nah, Mbak tahu ini karena godaan dari si sosok ini, tapi akhirnya Mbak Nini bilang, "Ya nanti ya kita buka mediasinya ketika udah di luar, jangan ketika di makam." Karena kalau ketika di makam itu sangat beresiko untuk Mbak Nini sendiri sama tim yang ikut gitu.
Nah terus tuh di makam seorang pendeta ini itu tuh ada kucing hitam pas banget gitu loh. Mbak Nini sih ada ngeliat beberapa flashback ya, kayak perkumpulan gitu yang pakai jubah hitam semuanya tuh kayak apa sih, kayak nari kanan kiri depan belakang gitu loh. Kayak kalian pernah ngeliat nggak sih kayak pengikut satanik yang kalau dia lagi nyanyi tuh kayak gitu. Itu yang flashback yang Mbak Nini dapatkan. Ngangkut. Kalau yang negatif itu apa kak? Udah dispira. Emang Yang negatif yang ini bisa. bisa. Apa bentuk wujud itu? Ini tanduk. Bang, Oh. saya sudah nggak ada. Apa namanya, mana nih? Ini pendeta apa yang di belakang yang bisa nih? Merah ini juga. Iya, yang merah. Dia memang warna merah. Dia memang warna merah. Semakin pekannya gitu ya. Dan maaf ya, sekarang nih flashback aku tuh ada dengar kayak gini bunyinya. Banyak rombongan nih. Oh, orang Dia Batak tuh. kayak mesti nyanyi gitu. Tapi rame, serentak dan menggema gitu. Kalau orang tuh kayak di gedung kayak itu Macam di Oh, piara-piara itu Mas. aku dengar bunyi jelas ya. Terus di atas gitu nih ya gua mangga deh. ada kayak asap hitam gitu loh. Ada kayak asap hitam menggempur tapi tidak kebangunan. Itu tuh kayak ngelilingin ini gitu. Berasalnya dari sini. Itu tuh kayak titik kumpul energi gitu. Ngelilingi lokasi ini. Ngelilingin lokasi ini. Asalnya di sini, di bawah. Asalnya dari semua Oh, makanan ini. Itu dapat dikasih tahu sama si cewek ini. Saat gimana ya ngomongnya biar enak didengar. Kayak dia tuh memuji, mentuhankan setan. satanis. Setannya. Satanis. Memuji. Salah satu yang di makam. Salah satu yang di makam sini tuh kayak istilahnya tuh paling dominan gitu. Nah, ada lagi di antara yang makam-makam yang lainnya, ada lagi yang mereka temukan. Kayak tukar BKP sebelah lah. Sudah, jalan ke sana lagi. Enggak. Di belakang. Kenapa, Bang? Pas di belakang. Dan ngomongin. Pergi. Iya, saya pas di belakang kalian. Ya, di situ dari tadi aku merinding terus. Pas di belakang kalian. Pas di belakang anak Nina. Oh, nih. Udah lah, udah pergi. Udah lah, pergi. Dan satanik itu tuh apa tadi ya? Dari satanik itu dapat informasi nih ya. Dan satanik itu tuh punya perkumpulan dan masih saat ini tuh masih gitu loh. Kayak memuja. Makanya tadi aku dengar kayak oke itu tuh umat aku ya. Aku bukan. Aku memang satanik gitu. Soalnya kayak Darah-darah ada lah. Kecil-kecil bau darah ada. pasti. Terus tuh dia pakai jubah yang diginiin gitu. Oh iyalah. Jubah hitam yang dipuluin dan itu tuh banyak gitu nah perkumpulannya tuh kan. Di sini tadi ada sosok mukanya merah tadi dak mukanya merah yang di belakang kami tadi pas di belakang kalian dia bilang kepingin apa pengen rambut nih ya cowok aku serius nih tapi aku bawanya bercanda dia kalian nggak apa orangnya kok tumben dia baru suka pakai nempel nggak pokoknya nggak bilang yang dimersam dia nggak mau semua aku ini Ini kayak mana lah ya? Kok tumben dia baru suka aku. Berarti kayak mana selama ini mengharap atau macam apa? Bahasanya kan kok tumben dia baru suka. pendengar Itu nyanyian di gereja. Ibadah gereja. Maju lagi dah. Yang kayak seriusa yang dari yang lewat tadi
Sana aja. Maju dulu. Maju lagi boleh. Setelah itu kita keluar terus kita mediasi. Kita panggil deh orang suku keluar. Woi. Kok jadi ke arah gitu? Izin ya, jika terpinjak kami mohon izin karena tidak nampak. Untuk pagar ini. Kita ngikutin aja. Apa? Takut benar abang tuh, tapi gua takut aku nggak nengok. Barang satu tengok deh, Bre. Iya dak, barang tuh nengok deh. Ya lah kita coba ke abang mediasi ke abang, kamu Bayu. Mau deh tuh. Semalam aja itu. Ay, dah usah yang negatifnya, kita pilih standar deh dulu. Tahu dari tadi. Mereka juga ya. Mbak, kalau yang macam kuyang itu bisa diajak mediasi. Cisu? Kayaknya Pak terbang. Itu dewe. Itu mana ya jalan keluar yang tadi? Matiin. Merah tadi. Yang di sini tadi. Iya. Sama yang di tadi di belakang Basir kayaknya ada orang lah waktu tegak di situ. Yang di kotak-kotak tuh. Oh, jauh. Atap-atap kan. Tapi pendeta itu. Udah nampak. Terus yang mana lagi yang jelas? Sama yang kita berdua ler yang di ujung situ nah. Ingat tak? Yang tadi. Panasnya ada di belakang kau? Ya, aku mainin mangga. Bukan yang kita shoot pertama kali yang di bawah pohon Iya. mangga. Merinding nggak di situ? Pertama. Panasnya di situ badan. Itu yang di merah tuh tadi, tapi bukan merahnya itu tadi. Beda lagi yang bilang yang di belakang orang ini. Yang ini. Tapi yang di belakang orangnya apa ada? Dah. Tadi bilang kita berdua panasan. Enggak, sebelum itu. Dah, Sebelum berdua. itu, Orang ya. ini belum di sini, masih yang di Sebelum. sini. Pasti kita lurus. Awal-awal. Belum melangkahi Terus makam. mana lagi ada? Baik, baik. Bang, oh, tanya. Soal ini. Salah. Tak bisa. Ini pendeta. Tawar Dari mana? Dari sana. Dan suruh pergi, suruh aja pergi yang sakit. Kami kembali. Ya. Komunikasi. Komunikasi. Hah? Komunikasi. Komunikasi. Balik, pergi. Pergi. Ya, bentar lagi kami pergi. Kami lanjut dari mana? Sama cerita. 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 Ya. Ada yang masih ada pesan yang sampaikan. Hah? Halo. Kita mau komunikasi. Kita mau komunikasi. Darah. Berat. Dan tidak boleh disampaikan. Kenapa berat? Hah? Duduk. Mau duduk. Berat kenapa, Pak? Ya, berat kenapa? Di rantai. Siapa yang rantai? Berarti kamu terikat di dalam, tidak bisa kemana-mana. Ya. Tidak diterima. Oh,
Berarti ini sosok yang memuja, ya, ya, yang memuja kata, ya, 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 berat itu, tidak terima, sudah lama, sudah lama. Apa sosoknya? Hah? Apa sosoknya? Hah? Ini ya. Apa sosoknya? Terakhir. Apa sosoknya? Bisa komunikasi? Ayo cerita kita. Apa ceritanya? Apa yang nak diceritain? Kami nak tahu apa yang ada di sini. Ayo, apa yang ada di sini? Ayo cerita. Oke, cerita ayo. Siapa yang ada di sini? Jangan tahu, seram. Siapa? Ini Kunti ya? Kunti ya? Kunti ya? Terus? Ini ada kunti. Oh lebih, kunti merah berarti? Kunti merah. Kunti merah yang paling tinggi. Ya kan? Ayo cerita. Sosoknya apa? Sosoknya apa? Sosoknya apa? Ayo sosoknya apa? Sosoknya apa? Sering dipakai. Hah? Apa? Sering dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Untuk jahat ya? Dukun. Oh, kau pelihara dukun ya? Saya pakai janin juga. Disuruh ngapa ya? Disuruh ngapa ya? Disuruh ngapa dulu? Yang penting makan. Kuatnya Anu, beri santet. Semuanya. Bisa orang suami istri. Semuanya. Kau dipanggil atau dibuang di sini? Dipanggil siapa manggil? Siapa tuan? Ayo siapa tuan? Ayo. Sudah mati. Nah berarti sekarang tidak ada tuannya lagi kalau sudah mati. Ayo Tuan cepat. baru. Tuan baru. Tuan Lah, baru. Cewek tuannya. Ya, cowok di mana? Tua. Di mana? Baru tahu. Kau sering dipakai juga sama tuannya. Iya, iya. Makan. Kuyang. Ayo cerita lagi. Cerita. Sosok apa yang ada di sini coba. 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 Disuruh. Yo. Disuruh. Disuruh ngapa? Lolo berarti mau disuruh. Matikan. Matikan orang. Matikan bayi. Matikan bayi. Terus apa lagi? Bayi dalam kandungan. Kau senang? Senang. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Dari sana. Dari mana? Dari sebelah sana. Kau cantik tak? Cantik tak? Kuyang. Cantik. Kuyang ya? Bisa terbang ya? Kuyang ya? Terbang ya? Kuyang ya? Kalau malu tuh bisa tahu. Kau kuyang ya? Yang di atas pohon tadi ya? Oh. Kita terbang. Coba Coba tes terbang. Terbang. Kayak gitu ya? Itu loncat ya terbang. Kau awas nyangkut ya? Nggak nyangkut tak bisa lagi terbang. Ayo. Sebut di mana bukunya? Di mana buku? Ayo, kami dah ada ngasih makan nak. Kami cuma cari cerita. Ayo. Makan apa? Hah? Nak Mau makan sebelah apa? dak? Mau sebelah dak? Ah, makan dah. Jangan ganggu orang. Oh gitu makannya? Makannya gitu? Siapa namanya kalau mau tahu? Sebenarnya dia ini tidak ada seram lah, cuma dibuat ke seram. Iya. Supaya kami takut. Sebenarnya dia ini tidak ada seram. Lucu dah Iya. Coba kamu tanya. Tidak ada. Tanya lah. Tidak ada seram. Tidak ada seram nak. Namanya ada ya? Siapa namanya? Mau dikasih nama? Mau dikasih nama? Sudah. Kami ini mau komunikasi dengan yang seram lagi. Keluar ya? Keluar ya. Keluar ya. Keluar ya. Keluar ya. Awas Bang. Terbang tuh. Tadi juga. Ada tisu dah? Ada. Minum dah, Pak? Rasa kuyang. Tarik lagi. Coba lah, Bang. Biasa be. Yang dari negatif ya? Kuyang tadi nggak seram? Iya, lucu lah. Lucu kan? Tapi dibawa seram. Iya. Betul itulah dia mana, Mbak? Hah? Emang kayak itulah dia bentuknya. Emang bawaannya kayak gitu kuyang? Iya. Abang nak nyoba enggak? Enggak. Ini cuma kepala aja cuma. Iya lah.
Dia sensornya di lidah tuh bang, jadi dia tahu di mana targetnya. Panjang lidahnya tuh. Kalau lidahku be ya bete. Kalau dia itu segini lehernya lidahnya tuh. Sambungin. Kalau kakak Koda punya aktif. Tiba-tiba apa sih kayak asap gitu tumpul dari surut jadi cowok gitu dah. dari si Bayu. Iya. Ngecek Soalnya dia, yang juga dia kalau kan dia udah kan. masuk ke dia. Kaget aku. Gue udah bilang. Izin ya. Izin ya. Izin ya. Izin. Fokus lagi nih ya. Fokus. Udah cukup satu nih. Tambah lagi satu lagi. Dua beda cewek lah. Itu beta. Aku soal beratnya badan aku. Beratnya loh. Tahan nih, maksudnya dia ngomong. Sih. Berat beneran. Atau TikTok. Redupin dikit ya bisa dah. Satu. Dia nggak mau dekat. Yang itu taruh. Oh, akunya. Diturunin. Mati. Ayo. Soalnya kalau yang dekat ini kan biasanya agak mau yang terang-terang. Berat ya? Iya. Berat ya aku? Batal. Ini masih bisa aku gerakin nih. Ya ini aku udah bisa gerakin. Dia udah bisa masuk ke badan aku kalian setengah ini nih, setengah tuh berarti dia udah bisa ngomong baik. Soalnya yang di sini nolak dulu. Sakit aja. Enggak, ada mau. Halo. Halo. Bisa komunikasi kita. Siapa yang ikut? Siapa? Mbak mau ikut? Apa kamu mau ikut Mbak? Kamu mau ikut Mbak? Siapa yang mau ikut? Siapa? Kami. 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 Ya, minta apa kami? Keluarin. Silakan.
berat aku nih, aku udah bisa gerakin badan aku. Dia bilang ingin mati. Siapa ingin mati? Hah? Yang di dalam? Yang masuk? Yang masuk ingin mati? Dia bilang ingin mati. Siapa? Siapa? Bisa dijelaskan? Saya pemuda. Siapa? Siapa ingin mati? Yang mau bunuh diri? Ya, siapa? Kau bilang kau ingin pergi. Oh, yang mau agak. Tahu kamu? Tahu kan? Keluar. Sudah. Kita bisa komunikasi juga kan? Ya, ada informasi juga kan? Keluar ya? Ada informasi yang Tidak ada. Itu cuma emosi tadi. Keluar ya? Sudah keluar ya? Keluar ya? Keluar. Sudah kan? cukup ada Juga badan aku berat, aku Iya. bisa gerakin. masih sekarang. Karena aku berat. Itu belum. Si sosok ini tuh kayak dia tahu gitu, dia tahu kalau misalnya aku tuh pernah gitu kamu sih. Terus dia bilang, kok gini deh, terus aku kayak ngeliat gambaran kayak kali gitu, kayak kali tergantung gitu, kali tergantung gitu. Nah itu ayahku nunggu, ayahku nunggu terus ditampakin tahu di dalam gitu. Ayahku nunggu gitu. Bilang tidak. Terus itu pasti dia melakukan tidak juga gitu nah itu kan yang- manusiawi gitu Yang kita kadang terbesit jadi ketika kita masuk downnya maka kita udahlah mungkin ini jalan Akhirnya. iya tapi kan aku udah gitu karena Tapi- dulu grafik panas gak aku? Di kaki. Hah? Di kaki. Ya ini atas sudah agak ini mulai turun udah agak mulai turun duduk bisa duduk gerak nggak bisa nih belum bisa dia mulai turun lepas ntar lagi ya sabar ya. Kalau dia keluar langsung lagi aku terbawa pelan-pelan yang ngeluarin tabrak pelan-pelan baru aku Kalau jebuk, jebuk aku ikut juga dia ngikut juga jadi ya tidak bisa nih yang di sini lagi bisa narik lagi. apa nih yang dibilang hilang itu nah hilang berapa menit dia bilang? Sesweetnya yang dua dia. Tidak. Nggak itu komen dia. dia nyaman Hilang berapa menit tadi? 30 menit dah. Kalau nyaman Mencairkan suasana biar ada tegang kan. 30 menit suruh yang bilang hilang tadi. Itu dari 5 menit. tunggu udah sampai di apa namanya? Di Mata kaki. Di mata kaki ke ini. Sampai mata kaki ujung. Sabar ya. Lama ya kalau nggak ada yang Kan enak pegangin juga. Tadi beratnya. Mau nahan dah, Wi? Ya iya. Aku nahanin kayak Pegal gini. ini. Iya. Tangan kiri aku pegal. Oh kayak gitu ya, aku baru pertama kali kalau Coba nyender ya? berdiri. Coba nyender ke belakang. Ah, ada berat. Beratnya tadi. Aduh, terus kita mau komunikasi yang mana lagi? Abang Bayu mencoba. tolong Cobalah, cobalah. diperbaiki pagar saya dulu dan Oh, sudah diroboh tadi Sudah tidak enak dah, Bang. Komunikasi tapi yang di sini Bayu tuh takutnya karena lokasi ya. Di depan situ ya mungkin. Iya, boleh. kamu tuh serius. Pandai nih kau. Ini ya. Pandai nih kau ya. Serius. Tapi sini tidak apa-apa ya. Sudah ya. Mumpung rame-rame juga ya, tidak apa-apa. Kayak gitulah. Jadi Iya, asik. coba Kita deh. flash nih bang. Ya, biar aku video. Iya. Video bang. Ini kau video aku. Sekarang masih jam segini. Anget tak? Yo. ngaku hancur palanya Pak. Pada kecelakaan hancur palanya Hancur sih. Ini sih kayaknya. Ibarat itu tebet-tebet. Gitu Iya, nah. gitu. Jadi Bocor. ya bocor gitu. Nah, pas di sini. Bisa di sini ya untuk tarik energi gitu. Bisa ketemu nggak aku?
dia masukin lagi. Lepas nangis, dia kan sendiri. Kita. Udah tertebak ya. Kau nangis tak kau masuk? Bisa nangis Pak Ceng. Coba bedain ini sama ini. Apa sama Be? Perasaan ya. Perasaan kau. Oh iya. Kan aku. Mana boleh perasaan. Yes. Emang enggak boleh. Terus kaki aku sebelah sini enggak tahu Tolong jangan sih rasakan. Kenapa? Tak bengkok. Apa sih kayak datik tenaga gitu nah? Karena mungkin jatuh dah kaki. Jatuhnya ke kiri kali dah. Kepas mungkin. Ram. Sumpah datik maksudnya kayak apa sih rasanya tuh? Mungkin lecet kaki. Kayak ada tenaga kaki aku sebelah sini gitu nah. Terlindas. Terkeletok gitu nah. Apa sih namanya? Terkeletok. Bahasa Terkeletok. Oh. Collab sama Sarah Wijayanto. Nangis? Udah ngasih Pak. Halo. Halo. Halo, bisa komunikasi kita cerita? Bisa? Tolong apa? Ingat namanya tak? Ingat namanya tak? Ingat namanya tak? Bisa lah namanya tak? Assalamualaikum. Doakan Nah, kalau minta doa kan namanya siapa? Namanya siapa? Iya minta doa, tapi kami harus tahu namanya siapa. Cuma Al-Fatihah. Duduk ada? Hah? Oh duduk. Duduk. Iya. Duduk. Kakinya kenapa? Patah ya? Kakinya patah ya? Bisa tak? terkelihatan Dia sebelah sana. Oh, orang duduk-duduknya. Enggak mau ya. Tidak mau duduk ya. Kakinya patah ya? Terlindas ya. Kakinya terlindas ya. Dilindas terus. Ya. Dilindas terus. Mobil besar. Hancur kaki. Ya. Hancur kaki. Mandikan jenazah? Oh, tidak dimandikan waktu dikubur? Mungkin hancur enggak badannya. Tapi apa karena ada identitasnya enggak? Makanya jenazahnya tidak dimandikan. Ya. Ya. Ada identitasnya. Langsung dikubur. Tapi kalau memang kalau kecelakaan itu kan langsung dikubur bukan Dikubur. Iya sebenarnya. Iya. Ada ibu saya. Di mana? Mana ibu saya? Tidak tahu kami. Ada ibu saya lihat ibu saya. Umurnya berapa? Ingat umurnya tak? Hah? Ingat umurnya tak? Saya panggil. Saya panggil. Oh, manggil ibunya, tapi ibunya tidak dengar. Kamu langsung nyebrang. Terus? Baca koran di rumah. Oh, ibunya baca koran di rumah, berita kecelakaan. Yo, pas kamu kecelakaan. Yo, panggil tidak dengar. Kecelakaan nomor berapa? Ayo, umurnya berapa? Kecelakaan nomor berapa? Ingat umurnya tak? Tidak ingat. Sudah lama kejadiannya. Aduh ya Allah. Ih. Ih, ngerinya ya Allah. Dia sistem alat ada info. Kita tidak tahu namanya. Apa yang ada tengok tadi? Sosoknya kayak mana? ada. Aku mobil orang bekerja ya. Iya mbak, Kayak mobil truk tuh. Terus tuh tiba-tiba tak kayak itu kan pada waktu tiba-tiba tuh kayak hitam gitu nah, tiba-tiba gelapnya tuh kayak dari tepi dulu gelap dah meninggal. di situ di rumahnya rame orang gitu nah, rame orang takziah gitu.
kayak macam orang takziah gitu. Terus dia nengok ibunya nangis kan, gitu kayak apa sih, kayak digini-gini yang dipeguk-pegukin gitu nah. Terus kayak, aku di sini gitu nah. Tapi itu tak lah orang gitu terus tuh dia nengok dia tidak dimandiin gitu nah. Nah dari rumah sakit berarti langsung dibersih baik macam itu. Tidak tahu. Dia bilang tidak dimandiin tuh. Iya. Tiba-tiba tuh gelap, tiba-tiba ada di rumah gitu nah. Tiba-tiba ada di rumah. Iya. Iya dijahit apa? Tapi tidak bisa dijahit kalau hancur itu tidak boleh dijahit. Palingnya cuma Iya. Paling kasih kapas. Iya. Dan tidak boleh juga kalau yang kalau hancur tuh dari hancur. Dia nengok apa namanya mayatnya diurus gitu nah. Tapi tidak bisa ini. Nah setelah apa kayak orang apa mikul gitu kan mau cek internet udah, tuh gelap lagi gelap gitu kan. Tapi sudah lagi ada orang Masih muda, Pak. si muda umur aku lah. Dia jatuh langsung drop. Dia jatuh kan. Dia sebelah sini memang sebelum sini jatuh Iya juga. Pas pakai kendaraan dia pakai motor. di motor. Baru kejadian. Nggak tahu, kayaknya masih baru lah soalnya Mahasiswa dah. masih ini nih masih apa sih kayak terasa baru itu terasa gitu dah. Rasanya yang sedih itu masih terasa gitu. Pantaslah dia udah banyak ngasih informasi. Banyak gelap. Dia tidak tahu juga. Iya. gelap jadi kayak gitu lagi kalau misalnya aku mati ya. Iya nggak enak. Bergeser kita? Aku masih Bergeser, ada. bergeser. Tolong diperbaiki dulu pagar saya.